Demo tolak kenaikan harga BBM, buruh dan serikat petani bergerak ke istana. Seperti saya katakan di awal, kita datang ke sini untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya seperti amanah konstitusi. Kita menolak undang-undang P3 karena konstitusi tidak membenarkan pembentukan undang-undang dengan cara yang dilakukan oleh DPR. Jadi saudara, kalau kita bergerak, kita tidak turun di jalan, kita tidak paksa negara, mereka bisa dengan sewenang-wenang membentuk aturan untuk kepentingan oligarki. Kita terima atau kita tolak? Kita terima atau kita tolak? Kita terima atau kita tolak? Salah satu kekhawatiran yang paling utama itu sebenarnya itu kan kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan harga pokok, ya kan? Harga pokok yang sehari-hari dikonsumsi. Nah, kenaikan harga pokok ini juga dikhawatirkan berujung ke hal-hal lain. Misalnya, kenaikan angka kemiskinan, kemudian kenaikan angka kriminalitas akibat tekanan ekonomi, kemudian hingga ke hal yang lebih besar, misalnya UMKM yang semakin tertekan. Karena memang selain itu, harus disadari bahwa kenaikan harga BBM ini sedikit banyak akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Kita dipimpin oleh sengkuni-sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyatnya. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisapnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisapnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil baligh 10 tahun sampai mati 63 tahun, kalau sampai tak sampai 53 potong 10 potong 13 tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Massa terdiri atas gabungan buruh dan serikat petani Indonesia menggelar demo menolak kenaikan harga BBM dan menuntut reformasi agraria sejati. Berdasarkan pantauan MPI di lokasi Sabtu 24 September 2022 pukul 10.00 WIB, massa aksi berkumpul di pintu barat Monas dan mulai bergerak menuju ke Patung Kuda untuk selanjutnya ke Istana Negara. Para aliansi buruh dan serikat petani tersebut juga membawa poster dan bendera yang menunjukkan penolakan akan kenaikan BBM. Dalam aksi kali ini, para buruh dan serikat petani menuntut 3 poin. Ketiganya adalah pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria, menolak harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah terakhir, menolak UU Cipta Kerja. Sementara itu, arus kendaraan terpantau ramai dan lancar. Aparat kepolisian tampak mengatur jalannya lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Polisi memburu 2 mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi tolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPD Jawa Barat. 2 mahasiswa itu dinilai memprovokasi massa hingga demonstrasi berakhir ricuh. Dilansir dari Detik Jabar, Jumat 23 September 2022, kericuhan terjadi saat massa melemparkan batu dari luar gedung DPD Jabar ke dalam halaman DPD Jabar. Demonstrasi tersebut digelar kemarin 22 September. Ibrahim menuturkan polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 orang provokator tersebut. Pihaknya berharap kericuhan seperti di depan gedung DPD Jabar tidak terjadi lagi. Ibrahim mengimbau pendemo bijaksana saat menggunakan haknya menyampaikan pendapat di muka umum. Polisi mengamankan 10 orang mahasiswa dan 2 orang lainnya masuk pada daftar pencarian orang pasca demo ricuh di kantor DPD Jawa Barat, Kamis 22 September 2022 kemarin. Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa kemarin menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan 10 orang mahasiswa yang diamankan berasal dari berbagai kampus, sedangkan 2 orang lainnya ditetapkan DPO karena diduga melakukan provokasi sehingga massa bertindak anarkis.
Ibrahim tidak secara detail menjelaskan identitas kedua orang yang berstatus DPO tersebut. Mereka disebut memulai kericuan dengan cara melempar batu kepada polisi. Pihaknya terus mencari dua orang itu untuk mengetahui motivasi memprovokasi massa. Mereka sengaja memancing keributan dengan mendorong serta melempar batu kepada petugas. Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh akan kembali menggelar demo tolak kenaikan BBM di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pagi di pukul 10.00 WIB. Selain itu, demonstran juga akan menyuarakan hal lainnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan mereka akan membawa 3 tuntutan dalam demonstrasi hari ini. Pada tuntutan yang pertama, buruh meminta Presiden Jokowi menjalankan reformasi agraria dan kedaulatan pangan. Pada tuntutan terakhir, buruh menolak adanya Omnibus Law. Iqbal mengklaim demo itu akan diikuti sekitar 3.000 orang. Ketua Majelis Nasional Partai Buruh Agus Ruli mengatakan jika tuntutan tersebut tidak merespons, ia mengancam buruh akan kembali terus mengingatkan pemerintah melalui demo susulan. Gelombang demonstrasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM terus terjadi sepanjang bulan ini. Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM baik yang bersubsidi maupun non-subsidi pada 3 September lalu. Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar naik dari Rp7.600 dan Rp5.000 per liter menjadi Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Kenaikan juga terjadi pada BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Mahasiswa buruh hingga berbagai kelompok masyarakat lainnya terus menyuarakan agar pemerintah Presiden Jokowi kembali menurunkan harga BBM seperti semula. Pasalnya hal itu memicu kenaikan seluruh harga kebutuhan pokok akibat ongkos transportasi yang membumbung tinggi. Presiden Jokowi sendiri telah mencoba mengambil langkah antisipasi dengan mengalihkan subsidi BBM menjadi berbagai skema bantuan sosial, mulai dari bantuan langsung tunai hingga bantuan subsidi upah diluncurkan oleh pemerintah. Akan tetapi, faktanya banyak masyarakat kalangan bawah yang menyatakan tak mendapat bantuan tersebut karena nama mereka tak terdaftar sebagai penerima bantuan. Proses untuk mendaftarkan nama mereka untuk mendapat bantuan sosial itu pun dinilai cukup berbelit. Selain di DKI Jakarta, demo tolak kenaikan BBM juga terjadi di berbagai kota lainnya di Indonesia. Khusus untuk di Jakarta, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Ali Muhtar Ngabalin, menyatakan pihaknya siap menemui demonstran untuk memberikan pemahaman kenapa harga BBM harus dinaikkan. Massa terdiri atas gabungan buruh dan Serikat Petani Indonesia menggelar demo menolak kenaikan harga BBM dan menuntut reformasi agraria sejati. Berdasarkan pantauan MPI di lokasi Sabtu 24 September 2022 pukul 10.00 WIB, massa aksi berkumpul di pintu barat Monas dan mulai bergerak menuju ke Patung Kuda untuk selanjutnya ke Istana Negara. Para aliansi buruh dan serikat petani tersebut juga membawa poster dan bendera yang menunjukkan penolakan akan kenaikan BBM. Dalam aksi kali ini, para buruh dan serikat petani menuntut 3 poin. Ketiganya adalah pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria, menolak harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah terakhir, menolak UU Cipta Kerja. Sementara itu, arus kendaraan terpantau ramai dan lancar. Aparat kepolisian tampak mengatur jalannya lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Polisi memburu 2 mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi tolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPD Jawa Barat. 2 mahasiswa itu dinilai memprovokasi massa hingga demonstrasi berakhir ricuh. Dilansir dari Detik Jabar, Jumat 23 September 2022, kericuhan terjadi saat massa melemparkan batu dari luar gedung DPD Jabar ke dalam halaman DPD Jabar. Demonstrasi tersebut digelar kemarin 22 September. Ibrahim menuturkan polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 orang provokator tersebut. Pihaknya berharap kericuhan seperti di depan gedung DPD Jabar tidak terjadi lagi. Ibrahim mengimbau pendemo bijaksana saat menggunakan haknya menyampaikan pendapat di muka umum. Polisi mengamankan 10 orang mahasiswa dan 2 orang lainnya masuk pada daftar pencarian orang pasca demo ricuh di kantor DPD Jawa Barat, Kamis 22 September 2022 kemarin. Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa kemarin menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan 10 orang mahasiswa yang diamankan berasal dari berbagai kampus, sedangkan 2 orang lainnya ditetapkan DPO karena diduga melakukan provokasi sehingga massa bertindak anarkis. Ibrahim tidak secara detail menjelaskan identitas kedua orang yang berstatus DPO tersebut. Mereka disebut memulai kericuhan dengan cara melempar batu kepada polisi. Pihaknya terus mencari 2 orang itu untuk mengetahui motivasi memprovokasi massa. Mereka sengaja memancing keributan dengan mendorong serta melempar batu kepada petugas.
Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh akan kembali menggelar demo tolak kenaikan BBM di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pagi ini pukul 10.00 WIB. Selain itu, demonstran juga akan menyuarakan hal lainnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan mereka akan membawa 3